Realme GT2 series ponsel pintar terbaru dari Realme akan rilis secara global setelah sukses rilis secara eksklusif di China. Dipastikan Realme GT2 series global akan mulai dipasarkan lewat pasar Asia dan Eropa terlebih dahulu. Selepas itu penyebaran ponsel pintar terbaru Realme itu akan dirilis meluas ke kawasan lainnya termasuk ke Indonesia. Realme sepertinya akan segera meluncurkan ponsel terbarunya Realme GT Neo 3 dan Realme GT2 biasa. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Realme dikabarkan sedang menyiapkan garapan ponsel terbarunya, yakni Realme GT series. Bulan perilisan globalnya pun kabarnya sudah bocor, yang dimana smartphone ini disinyalir bakal hadir pada waktu dekat ini. Kemudian kini Realme GT2 akhirnya telah mengantongi sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri Kemenperin Indonesia. Sertifikasi bernomor RMX 3311 diajukan oleh PT Sukov Indo terhitung sejak 9 Februari 2022. Pasca mincik di situs sertifikasi lain, seperti firmware Realme NBTC Thailand dan Siri Malaysia. Kode nomor RMX 3311 juga merajut kepada Realme GT2. Jadi kami bisa pastikan Realme GT2 ini masuk ke pasar Indonesia. Buat kalian yang sudah ada planning untuk membeli Realme GT Neo 3, sepertinya harus berpikir ulang lagi guys. Sekedar informasi, setiap perusahaan pembuat smartphone tidak bisa secara asal-asalan menjual produk mereka di Indonesia. Hal ini dikarenakan akan serangkaian proses pengujian perangkat yang harus dilalui. Singkatnya, semua perangkat telekomunikasi seperti smartphone, tablet, dan produk elektronik lainnya harus mengantongi sertifikat TKDN dan postel terlebih dahulu agar mendapat izin edar. Jadi berhubung Realme GT2 sudah disertifikasi TKDN, maka dapat dipastikan bahwa HP tersebut akan segera diluncurkan di Indonesia. Oke, mungkin gak usah banyak bacot karena kami akan mempersingkat waktu. Langsung aja kalian simak pembahasan lengkap mengenai harga dan spesifikasi Realme GT2 yang bakal datang ke Indonesia nanti. Secara desain kami cukup terpesona dengan Realme GT2 versi abu-abu. Smartphone dengan bertanda tangan desainer asal Jepang ini terlihat berbeda. Smartphone ini menggunakan material daur ulang kertas, sehingga permukaan terasa berbeda dipegang atau saat dilihat dari dekat. Jika dipikirkan lagi, desain smartphone ini malah cenderung mirip Realme GT Master. Bedanya di smartphone Realme GT2 ini, tidak ada tonjolan-tonjolan bodinya, jadi terlihat enak aja pas dipegang. Realme GT2 juga punya bodi yang tipis dan ringan, dengan dimensi 162x75x8,6 mm dengan berat 176 gram. Penggunaan dengan satu tangan juga masih sangat nyaman. Kemudian tak lepas pula bahwa Realme GT2 telah menerapkan konsep layar sentuh dengan panel AMOLED beresolusi 6,62 inci dengan kecepatan layar 120 Hz yang dilengkapi Corning Gorilla Glass 5. Selain memiliki tampilan menarik, spesifikasi Realme GT2 ini juga telah mendapatkan beberapa imbuhan komponen dapur pacu terbaik generasi terbaru. Pasalnya, untuk mendapatkan performa responsif dan sistem kinerja mumpuni, tentu saja Realme harus menerapkan konfigurasi komponen yang saling terintegrasi dan sesuai. Di mana Realme telah menggunakan chip Snapdragon 888 garapan Qualcomm generasi terbaru fabrikasi 5 nanometer. Chip yang diusung oleh ponsel cerdas ini ditengarai memiliki sistem AI yang sangat fungsional serta mampu menjaga performa dari tiap komponen tetap stabil dalam penggunaannya. Jika dirilis ke Indonesia, kami pastikan smartphone ini akan menjadi ponsel termurah dengan chipset Snapdragon 888 saat ini. Karena di harga yang masih terjangkau, kalian akan mendapatkan chipset kelas flagship dari Qualcomm yang kinerjanya sangat kencang daripada Dimensity 8100. Dengan begitu sudah jelas dan pasti bahwa smartphone Realme GT2 ini bakal mampu memberikan jaminan kinerja secara proporsional. Tak sampai di situ, RAM yang diusung oleh HP Android Realme ini pun cukup variatif. Mulai dari RAM UFS 3.1 yaitu RAM 8GB hingga 12GB yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Bersamaan dengan itu, Realme GT2 telah menawarkan dua pilihan ruang simpan internal berkapasitas 128GB. 256GB dan 512GB guna menjamin kebutuhan ruang penyimpanan secara memadai. Hanya saja tampaknya produsen asal Tiongkok ini belum menyematkan slot kartu SD sebagai tambahan ruang simpan. Sementara itu, untuk menjamin setiap sistem berjalan secara sempurna, maka dalam hal ini pihak Realme telah menyematkan sistem operasional Android 12 sebagai platformnya.
Beralih pada segmen lain, tak bisa dipungkiri bahwa lini kamera dari spesifikasi Realme GT 2 kali ini juga menjadi bagian penting yang akan kami turut bahas mendalam. Bukan tanpa alasan mengingat lini kamera dari HP Realme terbaru ini sangat identik dengan kebutuhan pengguna yang saat ini banyak yang memprioritaskan sisi kameranya. Di mana dalam hal ini Realme akan menerapkan konsep modul 3 kamera belakang yang masing-masing memiliki kekuatan sensor lensa. Kamera utama 50 megapiksel dilengkapi fitur OIS, ultrawide 8 megapiksel, dan 2 megapiksel makro. Ketiga lensa kamera Realme GT 2 tersebut akan didukung oleh fitur dual LED flash, HDR, dan panorama untuk memastikan setiap objek foto bisa dibidik secara sempurna dalam segala kondisi. Di sisi lain, kamera utama dari ponsel cerdas ini pun telah dibekali pula dengan kemampuan video berkualitas 4K. Bahkan tak lupa fitur OIS pada fitur kamera dari Realme GT 2 ini juga turut dihadirkan guna menjaga kestabilan kamera saat memotret objek maupun merekam video. Selain itu, kamera depannya pun tak kalah, karena Realme telah menerapkan mekanisme kamera depan 16 megapiksel yang juga turut didukung oleh fitur Gyro Eyes bagaimana kamera utamanya. Kemudian Realme GT 2 juga sudah mendapat kelengkapan fitur konektivitas jarak dekat, yakni Bluetooth 5.2, dual speaker stereo, koneksi NFC, fingerprint di dalam layar, USB Type-C 3.1, dan USB on the go yang sangat akurat. Di satu sisi, Realme tidak menyematkan lubang audio 3,5 mm sebagai fitur sambungan kabel headset. Lalu untuk memastikan kebutuhan dayanya, maka baterai dari spesifikasi Realme GT 2 ini akan menggunakan sistem baterai yang mumpuni, yakni sebesar 5000 mAh pengisian daya cepat 65 Watt, untuk memastikan bahwa perangkat cerdas Realme GT 2 ini mampu bertahan selama 24 jam. Tak heran jika baterai Realme GT 2 turut menyumbangkan nilai plus guna menarik minat konsumen. Tak cukup hanya soal spesifikasi dan fiturnya saja, kami pun juga akan turut serta mengulas bandrol atau harga Realme GT 2 terbaru. Menilik dari speknya, tampaknya memang smartphone ini dirancang untuk menyasar kelas menengah dan menengah atas. Jika menelah dari sekian banyak sumber, tampaknya belum ada konfirmasi resmi dari Realme Indonesia terkait harga HP Realme terbaru seri GT ini. Akan tetapi tidak sedikit yang berspekulasi bahwa harga Realme GT 2 akan dibanderol pada kisaran rentang 6 jutaan untuk varian 8/128 GB. Tentu saja prediksi harga ponsel cerdas ini tak bisa dilepaskan dari kecanggihan spek dan fitur-fiturnya yang diusung untuk menjamin kebutuhan para pengguna. Di sisi lain, dengan kisaran prediksi harga tersebut tak menutup kemungkinan bahwa konsumen kelas menengah akan tergiur untuk membelinya. Untuk tanggal rilisnya, kemungkinan besar Realme GT 2 akan dirilis ke India bulan Mei 2022. Sedangkan untuk pasar Indonesia kemungkinan besar akan terjadi pada bulan Mei 2022 mendatang. Karena smartphone ini sudah terdaftar sejak bulan Februari 2022. Biasanya sebuah smartphone akan rilis 2 bulan setelah TKDN, bertepatan dengan bulan Mei, sepertinya Realme GT 2 bisa rilis ke Indonesia. Oke, itu dia tadi pembahasan lengkap mengenai smartphone Realme GT 2 yang meluncur bulan depan di pasar Indonesia. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar ini. Kami usahakan akan membalas komentar kalian. Oke, di sini kami pamit. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.